Video kali ini Mimin akan menjelaskan materi tentang listrik dinamis. Karena materi listrik dinamis ini ada banyak banget, jadi Mimin pecah video ini menjadi 3 part. Jadi bagi kalian yang mau mengerti seluruh materi listrik dinamis, Mimin sarankan kalian menonton ketiga partnya ya. Yuk untuk yang sekarang kita mulai yang part satunya. Apa itu listrik dinamis? Nah, listrik dinamis adalah kumpulan elektron yang terus-menerus mengalir dari suatu titik ke titik lainnya. Listrik dinamis juga dapat dikatakan sebagai listrik yang bergerak atau mengalir. Jadi arus listrik dinamis itu berasal dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Nah, kita masuk ke besaran yang terpenting dulu di listrik dinamis itu, yaitu kuat arus listrik. Jadi, dalam suatu penghantar logam terdapat sejumlah elektron yang mudah bergerak. Nah, elektron ini dinamakan elektron bebas seperti yang ada di ilustrasi ini ya. Jika kedua ujung penghantar logam itu diberi beda potensial listrik dengan cara menghubungkannya ke sebuah baterai, maka elektron-elektron akan mengalir atau bergerak sepanjang penghantar dari ujung yang berpotensial rendah ke ujung lain yang berpotensial lebih tinggi. Dengan kata lain, di dalam penghantar logam itu telah terjadi arus listrik. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini tuh artinya gini. Kalau potensial positif ke negatif, itu adalah pergerakan dari arus listrik. Tapi kalau dari negatif ke positif atau potensial rendah ke potensial tinggi, itu adalah aliran elektron. Jadi memiliki arah yang berbeda ya. Kuat arus listrik dapat dikatakan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar per satuan waktu. Sehingga kuat arus listrik ini bisa kita tuliskan sebagai I sama dengan N per T sama dengan Q per T. Jadi kita bisa gunakan salah satunya. Nah, N ini adalah banyaknya partikel bermuatan atau dituliskan tuh N dikali elektronnya. T ini adalah waktunya. Dan Q adalah besar muatan yang mengalirnya itu. Dan yang pasti itu adalah kuat arus listriknya. Jadi jika banyaknya muatannya mengalir tiap satuan waktu itu tidak konstan, maka kuat arus sesaatnya itu ditulis sebagai I sama dengan dQ dt. Jadi kita gunakan fungsi diferensial ya. Kalau misalnya tidak konstan, melainkan ditanya dalam waktu tertentunya aja. Jadi panah yang sering diterjemahkan sebagai arah arus listrik itu tidak berarti kalau kuat arus listrik itu adalah sebuah vektor. Ingat ya, kan kalau di materi vektor kalian tahu kalau ada tanda panah itu menandakan vektor. Tapi khusus di arus listrik itu tidak menandakan sebuah vektor ya. Panah-panah yang menyatakan arah arus listrik dalam hal bagaimanapun tidak akan memenuhi penjumlahan vektor. Yang memiliki arah itu sebenarnya bukan arus listrik, tapi rapat arus yang biasanya ini tipe dinyatakan dengan lambang J. Tapi untuk yang rapat arus ini biasanya tidak terlalu diajarkan di SMA, tapi adanya di perkuliahan ya. Jadi ingat yang Mimin udah sebutkan tadi, kalau muatan negatif itu arah alirannya itu berlawanan dengan arah arus listrik yang ditimbulkan. Kalau positif itu arah alirannya searah dengan arah arus listrik yang ditimbulkan. Jadi bisa kita katakan kalau jumlah elektron itu adalah jumlah muatan mengalir per muatan elektronnya itu. Ini ada sama dengannya ya. Sehingga bisa kita tuliskan kalau kuat arus yang mengalir dalam sebuah kawat itu kita tuliskan sebagai I sama dengan V dikali Q E dikali N dikali A. Dengan V itu adalah kecepatan elektron, Q ini adalah muatan elektron yang tadi, dan N itu adalah jumlah elektron, dengan A adalah luas penampang kawatnya itu. Kawat ini banyak tipenya, oke. Kawatnya ya. Jadi tapi untuk rumus ini tuh bener-bener jarang banget dipakai di SMA maupun di SMP, tapi lebih sering ke rumus yang di slide sebelumnya yang I sama dengan Q per T. Itu yang paling sering keluarnya ya. Besaran lain yang sering digunakan di listrik dinamis itu adalah tegangan listrik. Jadi tegangan listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu DC sama AC. DC itu atau direct current itu adalah tegangan yang dihasilkan sumber tegangan DC, misalnya baterai, aki, dan lain-lain. Dan arus listrik mengalir searah, inilah yang dikatakan direct current, itu adalah searah ya. Tegangan DC juga dihasilkan sumber tegangan AC yang dilengkapi adaptor. Jadi bisa juga dihasilkan dari tegangan AC tapi dengan bantuan adaptor atau rectifiernya. Tegangan DC biasanya digunakan pada alat-alat listrik kecil dan mudah dibawa seperti ponsel, kamera, jam, laptop, dan lain-lain.
dan biasanya tegangan DC itu tidak berbahaya ya. Nah, untuk tegangan AC itu adalah alternating current, yang artinya tegangan yang dihasilkan sumber tegangan AC dan arus listrik mengalir bolak-balik secara periodik. Bolak-balik ya. Dengan AC biasanya digunakan pada alat listrik besar seperti lemari es, mesin cuci, instalasi listrik, dan pembangkit listrik. Dan ini adalah tegangan yang berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Tegangan AC dan DC dapat dibedakan melalui alat yang disebut osiloskop. Jadi kalau kalian gunakan osiloskop, maka pada tegangan DC maka harusnya tegangan yang ditunjukkan itu ya udah cuma garis lurus doang, yang artinya 4 volt. Tapi ketika menggunakan tegangan AC itu adalah periodik. Dan ini sering juga dipraktikumkan di perkuliahan ya. Adalah berperiodik ini seperti grafik sinus. Hubungan antara tegangan dan arus itu dipelajari yang namanya hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini mengatakan kalau untuk suatu penghantar logam pada suhu konstan, perbandingan antara beda potensial kedua ujung penghantar logam dan kuat arus mengalirnya merupakan suatu konstanta yang disebut hambatan dari penghantar logam itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada gambar rangkaian listrik, pasti ada volt sama ada I-nya kan. Hukum Ohm ini bilang kalau misalnya ada V sama ada I ini pasti disebabkan karena adanya hambatan. Sehingga bisa kita tuliskan kalau V sama dengan I kali R. Dengan V adalah beda potensial listrik, yaitu yang biasanya ada di baterai. I itu adalah kuat arus listrik dan R adalah hambatannya. Jadi kalau kalian lihat di ilustrasinya ini, Ohm ini atau hambatan itu akan menghambat arus yang ngalir di rangkaian. Jadi bisa kita bilang kalau kalau hambatannya itu besar, maka arus yang mengalir di rangkaian itu akan semakin kecil. Jadi jika pada kedua ujung kawat tembaga dan kedua ujung kawat bahan yang berukuran sama, ingat ya, jika diberi beda potensial yang sama, maka dihasilkan kuat arus yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kawat tembaga dan kawat baja dalam ukuran yang sama memiliki kemampuan hambatan yang berbeda terhadap arus listrik yang mengalirnya. Makanya kalau kalian melakukan praktikum, kalian pasti bisa melihat bedanya antara kawat tembaga dengan kawat besi atau kawat baja. Oke? Selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi tentang hambatan atau resistor. Jadi alat atau komponen yang mengikuti hukum Ohm itu yang di sebelumnya itu atau penghantar logam dinamakan ohmik. Sedangkan alat atau komponen yang tidak mengikuti hukum Ohm dinamakan komponen non-ohmik seperti dioda, tabung vakum, transistor, dan sebagainya. Pada umumnya, perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan besar hambatan penghantar logam. Jadi bisa kita tuliskan rumusnya itu gini. Delta ini tuh rho T. Rho T itu artinya hambatan jenisnya. Jadi kalau sebuah kawat kita panaskan, maka hambat jenisnya itu akan berubah. Dengan kata lain, resistor kuat hambatannya juga akan berubah dengan dituliskan sebagai rho T sama dengan rho 0 buka kurung 1 plus alfa dikali delta T. Begitupun dengan cara yang sama tapi pakainya itu R. Jadi rho T ini adalah hambat jenis kawat setelah kawat itu dipanaskan. Sedangkan rho 0 itu adalah ya pada saat keadaan normal. Alfa ini adalah koefisien suhu dari hambatan jenis kawatnya itu. Dengan delta T adalah selisih dari perubahan suhunya. Ini tipe hambatannya. Dan kalau RT ya kebalikannya, sama aja kayak yang rho T, berarti hambatan kawat setelah dipanaskan. Kalau rho 0 adalah hambatan kawat pada keadaan normal. Nah, resistor ini tuh gambar itu seperti ini kalau dalam praktikum ya, dalam keadaan nyatanya. Ada warna-warnanya. Nah, kita bahas tentang penghitungan resistor dengan menggunakan kode-kode warnanya. Ini biasa dipakai di praktikum. Jadi kalian lihat di tabel ini nggak harus dihafalkan sih. Biasanya itu udah ada ketentuannya gitu di buku lembar petunjuknya. Jadi misalnya kita anggap ini ada sebuah resistor seperti ini. Nah, cara ngitung berapa ohmnya itu kita lihat aja dari digit pertama, yaitu hijau. Hijau itu berarti adalah 5. Oke. Digit kedua itu warna merah. Dan faktor pengalinya itu warna merah. Toleransinya itu berwarna orange. Jadi kita bisa tuliskan kalau nilai tahanan resistornya itu adalah
5, 2, 0 2 kali 2 gitu. Jadi 5, 2, 0, 0, makanya 5200 ohm. Untuk toleransinya itu dilihat, ini kan warnanya tuh orange kayak emas ya. Maka kita lihat emasnya itu adalah kurang lebih 5%, makanya toleransinya tuh kurang lebih 5%. Satu lagi deh, kalau misalkan resistornya itu 5 pita warna, ya udah dengan cara yang sama. Yang pertama itu orange. Berarti orange itu ini jingga ya, bukan orange. Ini tuh jingga. Jingga itu berarti 3, mimin buletin 3. Kemudian biru 6, kemudian putih 9, kemudian hitam 0. Itu faktor pengalinya. Berarti bisa kita tuliskan tadi 3, 6, 9. Faktor pengalinya 0. 0 ini ya berarti 10 pangkat 0. Artinya sama jadi kali 1. Makanya nggak ngaruh. Hasilnya tetap 3, 6, 9. Toleransinya kurang lebih 0,25 dapat dari mana? Dari warna birunya ini. Warna biru ini kalau kita lihat dari tabel itu 0,25%. Seperti itu aja. Sekarang kita masuk ke hambatan jenis kawat atau hambat jenis kawat sama aja. Jadi hambat jenis kawat itu didefinisikan sebagai perbandingan antara kuat medan listrik dengan rapat arusnya. Nah, untuk yang materi kuat medan listrik itu bisa kalian cek di video yang listrik statisnya ya. Jadi Rho itu sebenarnya dirumuskan sebagai E per J. Kalau E itu adalah V per L dan I per A. Ini nggak terlalu penting di SMA karena jarang keluar. Kita langsung masuk ke sininya. Jadi kita bisa tuliskan kalau kuat arus sama dengan V per Rho L per A. Sehingga untuk menentukan besar hambatan kawat penghantar dapat dirumuskan rumus ini. Nah, ini yang harus kalian hafal dan pahami. Jadi R itu adalah sama dengan Rho L per A. Dengan Rho ini adalah hambat jenis kawatnya, R itu adalah hambatan kawatnya, L itu adalah panjang kawatnya, dan A itu adalah luas penampang kawat. Nah, dengan luas penampang kawatnya ini luas lingkaran. Oh, ini typo lagi, sorry. Ini harusnya 4 pi harusnya itu pi r kuadrat ya. Yaitu luas penampang kawatnya itu berbentuk lingkaran. Jangan sampai bingung. Oke? Nah, untuk lebih jelas ya, mimin kasih contoh soal tentang hambatan jenis kawat ya. Jadi contoh soal itu seperti ini. Sebuah kawat aluminium memiliki luas penampang 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, memiliki nilai hambatan sebesar 10 pangkat minus 4 ohm. Jika hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium tersebut. Dengan menggunakan kawat yang sama, tentukan hambat jenisnya apabila panjang kawat diperbesar 2 kali. Jadi kita terus diketahuinya ada luas penampang, ada resistor, ada Rho, ada L2 nya itu ya panjangnya. Ditanya itu adalah yang pertama panjang kawat di keadaan awal tadi, dan yang kedua itu adalah hambat jenis ketika kawatnya itu udah panjangnya itu udah diperbesar 2 kalinya ya. Nah, kita langsung masukkan aja ke rumus yang tadi. R sama dengan Rho L per A. Sehingga kita dapatkan 10 pangkat minus 4 sama dengan 2,82 dikali 10 pangkat minus 8 L per 2 kali 10 pangkat minus 4. Dengan matematika biasa, aljabar biasa, maka didapatkan L-nya itu 0,71 meter. Ingat ya, karena di sini udah dapat luas penampangnya, udah dapat A-nya, maka kalian bisa langsung masukin. Tapi kalau misalkan yang di soal itu baru diketahui R-nya, kalian harus hitung luas penampangnya dulu dengan rumus lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Nah, pertanyaan kedua itu kan tadi gimana sih kalau hambat jenisnya kalau panjangnya itu diperbesar 2 kalinya. Kita masukkan perbandingan aja, kan kayak gini. Nah, R-nya itu kan sama, kita anggap itu R-nya sama kan. Dan luas penampangnya itu sama, karena dikatakan dengan menggunakan kawat yang sama, hanya beda di panjangnya aja. Ya udah, kita dapatkan rumusnya itu Rho 1 L1 sama dengan Rho 2 L2 ya. Ini harus L2 dulu. Tapi karena L2-nya itu bernilai 2L1, maka 2L1-nya itu dimasukkan ke sini. Sehingga kita masukin aja. Berarti Rho 1 per 2 sama dengan Rho 2. Didapatkan kalau Rho 2-nya itu sama dengan 1,41 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Seperti itu aja. Nah, kita masuk ke rangkaian hambatan listrik. Jadi di dalam listrik dinamis itu ada simbol-simbol yang perlu kalian perhatikan ya.
Jadi kalau kalian ada gambar seperti ini artinya sumber tegangan DC, yaitu direct current, arus searah. Tapi kalau ada gambar yang kayak begini, kemudian ada kayak melengkung-melengkung gini, ini disebut tegangan AC. Nah kalau ada yang keputus kayak gini, kayak pagar, itu dinamakan saklar untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Kalau berbentuk nih zigzag ini kita sebut sebagai resistor, yaitu hambatan. Kalau ada tulisan A kemudian dibuletin kayak gini, ini artinya itu alat ukur ampermeter. Kalau V ini berarti voltmeter. Dan rangkaian listrik ini dapat disusun menjadi dua susunan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tadi Mimi udah nyinggung ke alat ukur listrik ya, yang ampermeter sama voltmeter. Nah jadi di alat listrik itu ada yang namanya alat ukurnya. Jadi di rangkaian listrik maksudnya ada yang namanya alat ukur untuk menghitung variabel yang ada di rangkaian listrik itu. Jadi kita masuk pertama yang ampermeter. Jadi ampermeter itu digunakan untuk mengukur kuat arus dan dipasang secara seri. Kuat arus dipasang secara seri. Kalau voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan dan dipasang secara paralel. Makanya kalau kalian lihat di sini, voltmeter itu disusun secara paralel dan ampermeter itu disusun secara seri. Nggak boleh kebalik, kalau ngebalik itu malah akan merusak alatnya. Ohmmeter tersusun atas galvanometer yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik dengan cara menghitung arus listrik yang melewati resistor, kemudian dikalibrasi ke satuan ohm. Ini sebenarnya kayak alat lebih canggihnya lah, kayak penggabungan antara voltmeter sama ampermeternya. Kemudian ada wattmeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan, kemudian dikonvertnya menjadi daya listrik. Dan avometer atau multimeter adalah gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi ketiganya itu ada di satu alat. Nah cukup sekian untuk pembahasan di part satunya. Kalau ada pertanyaan terkait materi yang di part 1 ini, kalian bisa tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fisikaku Fisika Yes. Sampai berjumpa di materi part 2 selanjutnya.